Aku merasakan semua bentuk penderitaan berabad-abad. Akulah yang melahirkan suara itu, menghimpun kekuatan demi sebuah harapan. Meski kalian menganggapku sebagai kutu pengganggu, meski kalian terus menyepelekan orang macam aku, orang yang kalian cibir sebagai tukang itu, kalian tidak menghapusku dari ingatan zaman. Kalian menatapku dengan mata penuh penghinaan. Aku tak akan menyerah seperti tukang kritik yang hidup sepanjang sejarah. Aku tak akan kalah. Aku tak akan kalah. Aku tak akan kalah. Aku tak akan kalah. Talang, jangan berisik. Biar tuan saya bisa istirahat. Kasihan dia. Akhir-akhir ini beliau sering mengigau dan bicara sendiri seperti itu. Ya, sebenarnya dari dulu sih tuan saya itu orangnya membingungkan. Saking membingungkannya, sampai-sampai saya juga ikut bingung. Kalian bisa membayangkan betapa stresnya saya menjadi pembantu Raden Mas Hikayatno ini. Sejak kecil saya jadi pembantu di sini. Bapak saya juga jadi pembantu di sini. Kakek saya, begitu juga simbah buyut saya, begitu juga simbahnya simbah saya. Semua jadi pembantu di sini. Turun temurun dikutuk jadi pembantu. Aduh, ini kalau Raden Mas Hikayatno tahu, pasti langsung diomelin saya ini. Kurang enak. Nah, ini baru enak. Tuan saya itu tiap hari kerjanya selalu saja mengkritik. Kalau saya pakai kaos kuning dan dia ngeliat, pasti langsung kritik. Kuning kayak tai. Kalau saya ganti pakai kaos merah, tetap saja dikritik. Apa sih hebatnya kaos merah? Hah? Tapi mengenai tuan saya, pada dasarnya beliau itu baik. Terasa betul kebenaran dalam kritik-kritikannya. Kritikannya itu jujur dan tulus. Soalnya orang yang suka mengkritik itu kan banyak macamnya. Ada yang mengkritik asal kritik, ada yang mengkritik supaya dianggap berani dan kritis, ada juga yang ingin mendapat perhatian, ada juga yang terus-terusan mengkritik karena sudah gak sabar duduk di kursi kekuasaan. Di luar pagar teriak-teriak, begitu udah di dalam, malah tambah rusak. Tapi yang ada senangnya juga kok, jadi pembantu Raden Mas Hikayatno ini. Beliau itu orang hebat. Beliau itu Mana anak ini? Baru jadi pembantu saja, dia sudah susah dibutuhkan. Bagaimana nanti kalau jadi pemimpin? Apa dia tidak mendengar saya berteriak dari tadi? Benar-benar punya bakat jadi pemimpin dia. Budak!
turun malah mendelik. Kamu itu benar-benar keterlaluan. Ya toh? Kamu dibilangin kok ngeyel banget sih. Sudah gak betus, ngeyel lah. Ayo toh, turun. Hah? Apa? Jangan salah paham ya. Saya ini nyuruh turun Yanto, pembantu saya. Bukan Yanto yang lain. Yanto, tugasmu itu cuma satu. Nurut saya. Ayo toh, turun. Nah, kamu diam saja di sini. Jangan penjilaan kayak prajurit. Yanto, adakah surat buat saya? Hah? Tidak mungkin. Saya mendengar ada seseorang datang ke rumah, tapi surat itu tidak ada di meja. Aku yakin pasti kamu menyembunyikannya di sini. Kamu taruh mana surat itu, ha? Pasti kamu menyembunyikannya di sini. Di mana? Pasti kamu menyembunyikannya dari saya, kan? Kamu taruh mana, ha? Tidak, Tuan. Saya tidak menyembunyikan apapun. Tidak ada tamu yang datang kemari, Tuan. Dari tadi kok nyari-nyari surat terus. Maksud Tuan itu surat apa? Surat tagihan, surat gadai, apa surat angkut tanah? Ya ada surat apapun, Tuan. Mana mungkin saya menyembunyikan surat di sini, kecuali anggaran makanan gratis. Maksud saya itu celana lepis, Tuan. Bantu gak becus. Anggaran belanja kan sudah saya kasih. Kemarin kamu minta 3.600 triliun. Apa uang segitu banyak yang masih kurang? Hah? Apa? Masih kurang? Kurang ajar. Sini. Sini. Ya. Kurang ajar. Sini kan? Ampun, Tuan. Ampun. Ampun, Tuan. Ampun, Tuan. Ampun. Sekarang Tuan mau mandi dulu apa langsung sarapan? Sikat gigi. Sikat gigi sudah saya siapin. Odol juga masih ada. Kalau surat, jujur saya tidak tahu, Tuan. Ampun, Tuan. Ampun. 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 Hatinya. Sekarang kamu periksa lagi kotak surat yang ada di depan. Barangkali ada surat untuk saya. Cepat. Yanto. Punya pembantu bukan yang meringankan, tapi malah usah. Saya kan sudah bilang, semua ini mesti rapi. Dibilangin dari dulu, tetap saja gak didengerin. Apa sih susahnya dengerin? Jangan-jangan dia memang pura-pura tidak mau mendengarkan. Disuruh nyari surat, yang diambilin malah celana levis. Disuruh buat sarapan, yang disiapin malah odol. Awas saja kalau dia tidak kembali membawa surat. Bagaimana kalau memang tidak ada yang mau mengirimkan? Pasti mereka lupa mengirimkannya. Lupa mengirimkan. Apa tidak mau mengirimkan? Mereka anggap saya ini siapa? Maaf,
Saya bukannya mau mengungkit-ungkit, tapi tolong hargai sejarah saya. Apa kalian kira tukang kritik macam saya tidak menyumbangkan apa? Hah? Bagaimana jadinya bangsa ini kalau tidak ada orang macam saya? Sayalah yang memulai sejarah. Orang macam saya yang menggerakkan sejarah. Orang-orang yang berani menyampaikan kritik. Kalian terlalu meremehkan peran saya. Tidakkah kalian ingat ketika orang-orang dibunuh dan diculik secara diam-diam? Siapa yang mempertaruhkan kritikannya? Raden Mas Suhikayatno. Ini sejarah. Kebenaran paling kecil pun harus ditulis. Saya tidak ingin sejarah kita penuh kebohongan. Meski banyak yang bilang sejarah sesungguhnya tidak lebih dari berbagai macam versi kebohongan. Tapi sekarang kalian memang mau melupakanku. Kalian mau melupakanku. Kalian melupakanku. Tidakkah kalian ingat ketika semua dibungkam, tukang kritik macam saya lah yang bertaruhkan nyawa. Ketika koran dan majalah dibredel, ketika lukisan dihanguskan, ketika nyanyian-nyanyian dibisukan, dan ketika pementasan diporak-porandakan. Ketika kalian masih takut bicara demokrasi, tidakkah kalian ingat saya? Apa salah saya? Saya selalu tulus mengkritik kalian. Tapi kenapa kalian memperlakukan saya begini? Tidak ada yang lebih menyakitkan selain dilupakan. Penjarakan saya, ayo bunuh saya. Itu jauh lebih terhormat bagi tukang kritik macam saya. Sayalah yang selalu mengkritik karena saya punya suara. Siapa yang bisa membunuh suara? Suara bisa kalian bungkam, tapi tidak mungkin kalian bunuh. Kalian tidak bisa membunuh saya. Yanto, tolong obat saya. Kalian tidak bisa membunuh saya. Aku tak akan menyerah. Seperti tukang kritik yang hidup sepanjang sejarah. Aku tak akan kalah. 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 Aku tak akan kalah.
mana? Yanto, kamu di mana kau? Yanto, kamu di mana? Yanto, kamu di mana toh? Yanto, di mana surat saya? Pasti kamu menyembunyikan surat saya. Kamu taruh mana surat saya? Di mana surat saya? Di mana surat saya? Pernahkah kalian merasa begitu kesepian seperti yang kini saya rasakan? Kesepian seperti kehilangan peran. Mau apa saya? Saya ini siapa? Tidak ada lagi yang bisa dikritik. Semua sudah serba tercukupi. Makan sudah, tidur sudah, mandi sudah.